Hujan gerimis turun tipis di atas jalanan yang mulai gelap. Agung menyalakan mesin motornya dengan sekali sentak. Suara knalpot menggeram pelan di bawah guyuran air tipis yang membasahi aspal. Perjalanan dari rumah bibinya di Semarang menuju Jakarta bukan hal baru baginya, tetapi malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggelayuti udara, sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Ia menepuk saku jaketnya, memastikan ponsel dan dompetnya masih ada. Bibi yang berdiri di teras rumah melambaikan tangan. "Hati-hati le, kowe ojo lewat jalur sepi. Malam Jumat lo ake sing aneh-aneh," katanya dengan nada khawatir. Agung hanya tersenyum dan mengangguk. Ia memang sudah terbiasa dengan berbagai mitos di jalur pantura dan jalur alternatif yang membelah hutan. Namun, rasa penasaran dan keyakinannya bahwa semua itu hanya cerita rakyat membuatnya tetap memilih rute lebih cepat meski harus melewati daerah yang terkenal angker. Begitu motornya mulai melaju di jalan kecil yang menghubungkan Semarang dengan jalur pantura, udara terasa semakin dingin. Angin yang bertiup di sela-sela pepohonan menciptakan suara gemerisik aneh, seperti seseorang sedang berbisik dari kegelapan. Ia merapatkan jaketnya dan menambah kecepatan. Lalu lintas masih ramai di sekitar kota, tetapi semakin jauh ia melaju, semakin jarang kendaraan lain yang melintas. Di salah satu perempatan, Agung melihat seorang bapak tua yang duduk di pinggir jalan dengan caping besar menutupi wajahnya. Lelaki itu seperti menunduk, tangannya menggenggam sesuatu yang ia tak bisa lihat dengan jelas. Ia melewati sosok itu dengan cepat, tetapi sebuah firasat aneh membuatnya melirik ke kaca spion. Seharusnya, sosok pria itu masih terlihat dalam pandangannya, tapi kosong. Setelah melaju sekitar 15 menit, Agung memasuki jalur alternatif yang lebih sepi. Pohon-pohon besar menjulang di kanan kiri jalan, menciptakan suasana hutan yang menyeramkan. Kabut tipis mulai turun, membatasi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Ia mengurangi kecepatan, memastikan tidak ada lubang atau batu yang bisa membahayakan motornya. Namun, tepat ketika ia melewati tikungan tajam, pemandangan di depannya membuatnya menekan rem mendadak. Sebuah cahaya putih besar melayang di kejauhan. Awalnya, ia mengira itu adalah lampu truk yang menyorot dari kejauhan. Tetapi, ada yang aneh. Cahaya itu tidak berbentuk bulat seperti lampu biasa. Itu tampak buram, berpendar seperti kabut yang bercahaya. Dan yang lebih aneh lagi, cahaya itu tidak bergerak sedikit pun. Agung mencoba menenangkan dirinya. Mungkin refleksi lampu kendaraan lain, pikirnya. Namun ketika ia kembali melajukan motor, cahaya itu tiba-tiba meredup, lalu menghilang begitu saja. Degup jantungnya bertambah cepat. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada hal mencurigakan, tetapi hanya ada gelap dan suara jangkrik yang terdengar samar. "Santai, Gung. Mungkin cuma efek kabut," katanya kepada diri sendiri, berusaha meredam rasa takut yang mulai menjalar. Namun, ketenangannya buyar ketika ia mendengar suara aneh dari sisi jalan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang menghela napas panjang dan berat. Ia menghentikan motor dan menoleh ke arah kiri. Di balik pohon besar yang mengapit jalan, ada sesuatu yang bergerak. Agung menahan napas perlahan. Dari sela batang pohon muncul sepasang mata yang memancarkan cahaya merah redup. Mereka menatap langsung ke arahnya, tajam dan tak berkedip. Agung merasa tubuhnya membeku. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk menarik gas, tetapi rasanya seluruh badannya terkunci dalam ketakutan. Dan saat itulah, dari dalam kabut, muncul sesosok bayangan. Makhluk itu tampak tinggi dan kurus dengan tubuh yang berasap
seolah-olah diselimuti kabut tebal. Mulutnya terbuka, memperlihatkan taring panjang yang meneteskan sesuatu seperti darah atau cairan hitam. Saudara tunarungu dan tunawicara yang ia bonceng di belakang tiba-tiba mulai bergetar hebat dan merintih ketakutan. Mereka mencengkeram bahunya, berusaha mengatakan sesuatu, tetapi hanya suara napas berat dan erangan tertahan yang keluar dari mulut mereka. Lalu terdengar suara bisikan di telinga Agung, begitu dekat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Jangan lihat ke belakang. Dan seketika, motor Agung mati mendadak. Agung merasa bulu kuduknya berdiri. Ia baru saja melewati pria itu beberapa detik yang lalu. Tidak mungkin pria itu menghilang begitu saja. Ia berusaha berpikir logis. Mungkin pria itu hanya berjalan ke arah yang tidak terlihat. Tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang berkata bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang tidak beres. Setelah melaju sekitar 15 menit, Agung memasuki jalur alternatif yang lebih sepi. Pohon-pohon besar menjulang di kanan kiri jalan, menciptakan suasana hutan yang menyeramkan. Kabut tipis mulai turun, membatasi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Ia mengurangi kecepatan, memastikan tidak ada lubang atau batu yang bisa membahayakan motornya. Namun, tepat ketika ia melewati tikungan tajam, pemandangan di depannya membuatnya menekan rem mendadak. Sebuah cahaya putih besar melayang di kejauhan. Awalnya, ia mengira itu adalah lampu truk yang menyorot dari kejauhan. Tetapi, ada yang aneh. Cahaya itu tidak berbentuk bulat seperti lampu biasa. Itu tampak buram, berpendar seperti kabut yang bercahaya. Dan yang lebih aneh lagi, cahaya itu tidak bergerak sedikit pun. Agung mencoba menenangkan dirinya. Mungkin refleksi lampu kendaraan lain, pikirnya. Namun ketika ia kembali melajukan motor, cahaya itu tiba-tiba meredup, lalu menghilang begitu saja. Degup jantungnya bertambah cepat. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada hal mencurigakan, tetapi hanya ada gelap dan suara jangkrik yang terdengar samar. "Santai, Gung, mungkin cuma efek kabut," katanya kepada diri sendiri, berusaha meredam rasa takut yang mulai menjalar. Namun, ketenangannya buyar ketika ia mendengar suara aneh dari sisi jalan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang menghela napas panjang dan berat. Ia menghentikan motor dan menoleh ke arah kiri. Di balik pohon besar yang mengapit jalan, ada sesuatu yang bergerak. Agung menahan napas. Perlahan, dari sela batang pohon, muncul sepasang mata yang memancarkan cahaya merah redup. Mereka menatap langsung ke arahnya, tajam dan tak berkedip. Agung merasa tubuhnya membeku. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk menarik gas, tetapi rasanya seluruh badannya terkunci dalam ketakutan. Dan saat itulah, dari dalam kabut, muncul sesosok bayangan. Makhluk itu tampak tinggi dan kurus dengan tubuh yang berasap, seolah-olah diselimuti kabut tebal. Mulutnya terbuka, memperlihatkan taring panjang yang meneteskan sesuatu seperti darah atau cairan hitam. Saudara tunarungu dan tunawicara yang ia bonceng di belakang tiba-tiba mulai bergetar hebat dan merintih ketakutan. Mereka mencengkeram bahunya, berusaha mengatakan sesuatu, tetapi hanya suara napas berat dan erangan tertahan yang keluar dari mulut mereka. Lalu, terdengar suara bisikan di telinga Agung, begitu dekat seolah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Jangan lihat ke belakang. Dan seketika, motor Agung mati mendadak. Ia panik. Ia mencoba menghidupkan motornya kembali, tetapi mesinnya hanya mengeluarkan suara batuk-batuk tanpa menyala. Tangan dinginnya gemetar saat berulang kali menekan starter. Sementara itu,
Saudara tunawicara di belakangnya terus memukul-mukul bahunya dengan keras, seperti memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang semakin dekat. Ia menoleh ke arah spion, dan di sana, bayangan tinggi itu masih berdiri, tetapi kini lebih dekat. Bentuknya semakin jelas, sosok berasap itu tampak bergerak perlahan, seolah sedang berjalan mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, terdengar suara-suara cekikikan pelan, disertai bisikan samar yang datang dari segala arah. Seperti ada banyak suara berbisik di telinganya secara bersamaan. Dia melihatmu. Jangan menoleh. Pergilah sebelum terlambat. Agung berusaha tetap fokus. Ia meraih tasnya, mencoba mencari senter atau benda tajam untuk berjaga-jaga. Tetapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, terdengar suara derap langkah kaki di aspal. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan ke arahnya. Derap langkah itu semakin mendekat, bergema di jalanan lengang yang hanya diterangi cahaya bulan samar. Agung menahan napas, tangannya gemetar saat mencoba menyalakan kembali motornya. Mesinnya masih saja mogok. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti. Hening, Tor Agung berani melirik ke kaca spionnya lagi. Bayangan itu sudah tidak ada. Namun sebelum rasa lega sempat menyelimuti, saudara tunawicaranya tiba-tiba menunjuk lurus ke depan dengan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Di tengah jalan, makhluk itu kini berdiri tepat di depan mereka. Makhluk itu berdiri tepat di tengah jalan. Dia mematung dengan tubuh berasap yang berpendar samar di bawah sinar bulan. Mata merahnya yang bersinar menatap lurus ke arah Agung, seperti menunggu sesuatu. Nafas Agung tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu ia harus pergi, tapi tubuhnya terasa kaku, tertahan oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Saudara tunawicaranya mulai merintih semakin kencang. Tangannya mencengkeram bahu Agung dengan kuat. Dengan sisa keberanian yang ada, Agung mencoba sekali lagi menyalakan motornya. Tangannya gemetar saat menekan tombol starter. Kali ini, mesin motor menyala, meski dengan suara batuk-batuk yang terdengar ganjil. Tanpa berpikir dua kali, ia menarik gas sekuat tenaga. Ban motor berdecet di aspal yang basah. Dan dalam hitungan detik, mereka melesat meninggalkan makhluk itu. Namun perasaan tidak enak masih menghantui. Sesuatu terasa janggal, seolah makhluk itu tidak benar-benar tertinggal di belakang. Dari kaca spion, Agung melirik ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di jalanan yang gelap itu. Namun sesuatu yang lebih mengerikan menunggunya. Di kaca spion, bayangan hitam samar mulai muncul. Bentuknya buram, seperti gumpalan asap yang perlahan mengambil wujud. Agung mencoba tetap fokus pada jalanan, tetapi sudut matanya menangkap gerakan aneh. Bayangan itu semakin jelas. Tanpa suara, ia menempel di jok belakang motor. Tubuhnya tampak melayang sedikit di udara. Jari-jari panjangnya bergerak perlahan seolah mencoba menyentuh punggung Agung. Saudara tunawicara yang duduk di belakangnya mulai menangis dalam diam. Tubuhnya gemetar hebat. Agung mempercepat motornya, berharap bisa mencapai jalan yang lebih ramai. Tetapi semakin cepat ia melaju, semakin berat motornya terasa, seakan ada beban tak kasat mata yang menarik mereka ke belakang. Bayangan di spion semakin membesar. Lalu terdengar suara bisikan di telinganya. "Jangan lari, kau milikku." Agung berteriak dan menoleh refleks. Seketika, angin dingin menerpa wajahnya. Dan di saat yang sama, motor oleng dengan keras. Ia kehilangan kendali. Ban belakang motor tergelincir di jalan yang licin. Dan sebelum ia bisa mengendalikan setang, motor itu terlempar ke sisi jalan. Tubuh Agung terhempas ke tanah berumput di pinggir jalan. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya,
tetapi adrenalin membuatnya segera bangkit. Di sampingnya, saudara tunawicara terbaring dengan tubuh gemetar. Matanya terbuka lebar dalam ketakutan. Motor mereka tergeletak beberapa meter dari mereka, masih mengeluarkan suara dengungan mesin yang belum sepenuhnya mati. Namun, bukan rasa sakit yang membuat Agung merinding. Di seberang jalan, makhluk itu masih berdiri. Ia tidak bergerak, hanya menatap Agung dengan mata merah membara. Asap di tubuhnya berputar perlahan, seolah menggeliat dalam kegelapan. Lalu perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah Agung. Udara di sekitar mereka mendadak menjadi lebih dingin. Agung merasa paru-parunya seperti disesak oleh sesuatu yang tak terlihat, seakan ada tangan tak kasat mata yang menekan dadanya. Ia ingin bergerak, ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa terkunci. Kemudian terdengar suara langkah kaki, bukan hanya satu atau dua, tetapi banyak. Dari dalam kegelapan di balik pepohonan, muncul bayangan-bayangan lain. Sosok-sosok hitam berasap, dengan mata merah bersinar, berjalan perlahan menuju Agung. Mereka bergerak tanpa suara, hanya menyisakan desir angin yang menusuk kulit. Saudara tunawicara Agung berusaha menggapainya, menarik lengannya dengan panik. Dengan segenap tenaga, Agung mencoba menggerakkan tubuhnya. Ia meraih tangan saudaranya dan menyeretnya mendekati motor. Jari-jarinya gemetar saat mencoba menyalakan mesin. Klik, klik, klik. Mesin tidak mau menyala. Makhluk-makhluk itu semakin dekat. Dalam kepanikan, Agung merogoh sakunya, mencari sesuatu yang bisa digunakan. Tangannya menemukan ponselnya, dan tanpa berpikir panjang, ia menyalakan kamera. Layar ponsel langsung menangkap gambar mengerikan. Makhluk-makhluk itu tampak lebih jelas, lebih menyeramkan daripada yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Mereka bukan sekadar bayangan berasap, tetapi makhluk dengan wajah menyerupai manusia yang terdistorsi, mulut menganga dengan gigi-gigi tajam. Namun di antara mereka ada satu sosok yang berbeda. Di tengah kerumunan berdiri seorang pria tua dengan caping lebar menutupi wajahnya. Pria itu tidak seperti makhluk-makhluk lainnya. Ia tampak lebih nyata, lebih solid. Dan meskipun wajahnya tertutup bayangan, Agung bisa merasakan tatapannya yang dalam. Pria itu mengangkat tangan perlahan. Sejurus, kemudian suara raungan keras terdengar dari dalam hutan. Udara mendadak bergetar, dan makhluk-makhluk berasap itu berhenti bergerak. Beberapa dari mereka mulai mundur, sementara yang lain tampak berusaha melawan kekuatan tak terlihat. Agung tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ini adalah kesempatan mereka. Dengan sisa tenaga, ia menekan tombol starter motor lagi. Mesin menyala. Tanpa menunggu sedetik pun, Agung menarik gas dan melesat menjauh. Dari kaca spion, ia melihat pria bercaping itu masih berdiri di sana, dikelilingi oleh makhluk-makhluk mengerikan yang kini mulai menghilang ke dalam kegelapan. Agung tidak tahu siapa pria itu atau mengapa ia muncul di saat genting. Tetapi satu hal yang pasti, malam ini ia selamat untuk sementara.